Kami akan langsung saja mengajak Anda mengetahui secara mendalam terkait dengan banjir di Demak. Kami telah terhubung bersama dengan kami secara virtual Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Kabupaten Demak, Pak Suprapto. Selamat sore Pak Suprapto, ada Anissa dan juga Souza di studio. Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Suprapto. Kami ingin update-nya terkait dengan jebolnya Sungai Cabean di Demak ini. Kita ketahui bahwa akibatnya semakin meluas. Sebetulnya daerah mana dan juga fasilitas apa saja yang terdampak banjir? Tadi dari laporan rekan kami di lapangan sudah dilakukan penanganan jenis apa yang saat ini tengah difokuskan Pak Suprapto? Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore, salam pemanasan, salam tangguh. Sesuai dengan apa yang panjenengan tanyakan untuk bagaimana perkembangan jebolnya Sungai Tanggul Cabean. Untuk yang di Sungai Cabean ini alhamdulillah untuk kegiatan dari uap air sudah aman, sampai dengan saat ini sudah aman. Yang di persawahan juga sudah aman, ini tinggal sedikit mungkin besok pagi semua sudah hilang dari air yang tergenang. Dan untuk bukan hanya beberapa hektar yang langsung tergerus sehingga air mengalami tergenang di situ. Untuk pelaksanaan dari kemarin itu sudah dipersiapkan dari bambu-bambu yang digunakan untuk pengerjaan perbaikan tanggul yang berada di Karangawen itu. Dari hari ini sudah dimulai untuk dalam pelaksanaan kegiatannya. Begitu Mbak untuk yang Kali Cabean Mbak. Baik, Pak Suprapto, kami ingin konfirmasi terkait dengan tanggul sungai yang jebol ini. Ini kan tadi Bapak mengatakan Sungai Cabean. Apakah ini memang kali pertama atau sebelumnya sudah pernah jebol juga Pak? Dan apakah untuk proses perbaikan ini bisa dilakukan dalam waktu dekat ataupun ada kendala mungkin ditemukan di lapangan seperti cuaca yang belum menentu? Ya, terima kasih. Ini sebenarnya yang dimaksud Mbak ini di Kali Tuntang yang di Kebon Agung, cuman Mbak tanya yang di Kali Cabean. Kalian di Cabean sama yang di Kali Tuntang ini barengan Mbak. Tahun yang kemarin juga di awal tahun sama, di Kali Cabean juga jebol, di Kali Tuntang juga jebol. Cuman nah yang dimaksud Mbak yang dipertanyakan sih yang di Kali Tuntangnya. Ya, Kali Tuntang sama tidak yang ke pertama Kebon Agung ini, karena yang tahun kemarin itu hanya 1 titik, untuk yang tahun ini 2 titik di Desa Kebon Agung dan di Desa Pilangwetan. Ini untuk jebolan ini memang sudah yang kedua kali ya, kemarin juga awal tahun, ini juga awal tahun, dan airnya juga lebih tinggi ini daripada tahun yang kemarin. Untuk yang kemarin dari Jalan Pantura pun masih aman, kalau untuk tahun yang ini di Jalan Panturanya mengalami jebol dari tor Jalan Panturanya jebol panjang kurang lebih 40 meter, sehingga Jalan Pantura di Lubuk Purwodadi mengalami total sehingga untuk jalan-jalan alternatif di jalan-jalan kampung yang untuk melakukan kegiatan dari Semarang ke Purwodadi ke Semarang. Begitu Mbak. Nah, Pak Suprapto, artinya memang ini bukan pertama kalinya terjadi, terkhusus adalah untuk Kali Tuntang begitu ya. Ada 2 titik yang saat ini memang dilanda banjir karena jebolnya tanggul. Lantas sebetulnya upaya permanen, apakah sampai dengan detik ini masih belum dilakukankah Pak Suprapto atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Dari pelaksanaan memang dari kemarin belum ada pelaksanaan karena air masih mengalir dengan deras. Untuk kali ini sudah dimulai dari pemancangan karena ini kalau tidak dilakukan kegiatan dengan secara cepat, ini akan dikhawatirkan akan timbul terjadi banjir ulang. Ini kalau di atas di Solotigo berarti hujan lagi, itu akan lebih besar lagi karena air ini kiriman dari atas, dari Solotigo maupun dari Ungaran. Hingga untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan Pak Gubernur kemarin, kalau bisa dipercepat di dalam penanganan. Begitu Mbak. Baik,
Nah, Bapak telah mengatakan bahwa untuk kali ini kondisinya hingga menyebabkan dampak yang cukup parah juga di jalur Pantura khususnya yang melintas di wilayah Demak. Nah, apakah sudah ada alternatif lain Pak mungkin yang disosialisasikan kepada para masyarakat yang sering melintas di wilayah tersebut dan juga untuk warga terdampak apakah ada juga Pak yang sampai dengan saat ini akhirnya harus dipindahkan lokasi huniannya ataupun tempat mereka beraktivitas biasanya? Oke, untuk sampai saat ini memang dari hari ini sudah ada pengalaman kesurutan besar karena untuk yang di kegiatan di Sungai Tuntang ini hanya ketinggian air hanya beberapa jam itu sudah surut lagi, jadi derasnya air yang di sungai itu hanya berapa jam sudah mengalami surut, sehingga untuk kegiatan pun hari ini sudah mulai agak lancar di dalam masyarakat maupun untuk pengungsi pun itu hari ini insya Allah sudah pulang semua karena untuk air sudah kembali hampir kembali normal lagi untuk dari lingkungan jalan maupun di perkampungan. Baik, Pak Suprapto, terakhir penegasan artinya karena masih menunggu aliran air yang cukup deras sampai dengan saat ini, nanti baru bisa dilakukan penanganan secara permanen. Instruksinya untuk penanganan tanggul yang jebol ini, durasi waktu akan memakan berapa lama dan prosesnya nanti akan seperti apa, Pak Suprapto? Ya, biasanya dari yang dilaksanakan dari BPWS itu untuk dari awalnya langsung dipancang dulu, dipancang dengan gelugu atau pohon kelapa itu diurutkan, jadi untuk secara permanen pemadatan tetap berjalan terus. Cuman di dalam pemancangan ini kemarin dari Bagun dimohon untuk mempercepat dalam penanganan. Jadi kalau situ sudah dipancang, diuruk itu sudah mulai aman gitu. Karena untuk airnya itu datangnya juga cepat, habisnya juga cepat di Sungai Tuntang ini. Gitu, Mbak. Baik, kami akan kawal terus bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan tanggul yang jebol di wilayah Demak, Jawa Tengah ini. Terima kasih Bapak Suprapto dari BPBD Kabupaten Demak telah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat Bapak, selamat kembali beraktivitas. Salam.